Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Subono SEMSI. Perkenalkan, saya Hans Krisna Pamungkas, NIM 2019-11-240 dari kelompok 9, akan mempresentasikan tentang aksi mengelola atasan dan bawahan. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Zainal Abidin, NIM 2019-11005. Yang kedua, Misbahus Surur, NIM 2019-11-128. Yang ketiga, saya Hans Krisna Pamungkas, NIM 2019-11-240. Yang keempat, Muhammad Widi Nugraha, NIM 2019-327. Dan yang terakhir, Nizar Najarudin, NIM 2019-11-599. Perkenalkan, nama saya Misbahus Surur, NIM 2019-1128. Mengenal atasan dan bawahan. Atasan atau pemimpin adalah orang yang berkedudukan sebagai pemimpin langsung dari seorang anggota yang akan menerima perintah atau instruksi, dan kepada siapa bawahan itu harus bertanggung jawab. Atasan yang baik tentu memiliki kepemimpinan yang baik, yaitu leadership. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau sebuah pekerjaan. Sedangkan bawahan adalah orang yang menerima instruksi dari atasan. Artinya, ia harus siap menerima segala instruksi maupun tugas yang diberikan oleh atasan. Cara mengelola atasan. Di sini ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengelola atasan. Yang pertama, ada memperoleh persetujuan atasan. Artinya, meskipun untuk kepentingan perusahaan, jika atasan melihat tindakan yang akan kita lakukan tidak sesuai dengan gambaran besar yang dia miliki, atau bisa jadi belum dia bagikan kepada kita, atau tidak sesuai dengan nilai dasar perusahaan, budaya organisasi, besar kemungkinan kita tidak akan mendapatkan persetujuan darinya. Yang kedua, ada mendapatkan dukungan dari atasan. Saat kita menangani masalah bersamanya, itu adalah saat yang penting untuk belajar lebih banyak lagi, dan tidak hanya membuktikan bahwa kita itu menghargai dan menghormati atasan. Namun, selanjutnya akan memudahkan kita dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan atasan. Atasan yang terkesan akan menyimpan persepsi yang baik tentang bawahannya dan menginginkan terus pengulangan pengalaman yang serupa. Kepercayaan akan tumbuh perlahan dan juga akan memberikan kepuasan pada kedua belah pihak. Cara mengelola bawahan. Di sini ada beberapa cara yang dilakukan dalam mengelola bawahan. Yang pertama, mengelola manajemen sumber daya manusia yang baik. Perusahaan bisa memberikan pelatihan khusus, mengadakan get-together seluruh karyawan, memberikan motivasi, dan hal-hal lainnya yang bisa menunjang kesejahteraan karyawannya. Yang kedua, memenuhi hak-hak karyawan. Hal ini tentunya menjadi salah satu kunci dalam mengelola manajemen karyawan. Hak yang bisa diberikan bisa berupa hak cuti, gaji sesuai dengan UMK, gaji ke-13, jaminan sosial tenaga kerja dan hari tua, dan bonus tambahan bagi karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Jika mereka merasa nyaman, maka pekerjaan mereka pun akan lebih cepat selesai, dan sebaliknya, karyawan akan merasa betah di kantor yang mereka rasa senyaman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widi Nugraha, NIM 2019-11327. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Zainal. Karakteristik hubungan atasan dan bawahan. Yang pertama, hubungan formal versus informal. Hubungan formal adalah hubungan yang dibatasi oleh aturan-aturan dan deskripsi kerja dari atasan dan bawahan. Hubungan informal lebih memiliki nuansa keakraban dan pendekatan personal. Yang kedua, komunikasi.
Komunikasi yang baik ini meliputi frekuensi pertukaran informasi yang intensif, bertukar ide dan sumber daya, perhatian yang lebih tinggi pada keinginan satu sama lain lebih suportif. Yang ketiga, negosiasi peran dan delegasi. Bawahan lebih memiliki kesempatan untuk menentukan target-target, cara pelaksanaan tugas, dan level otoritas yang diharapkannya. Yang keempat, dukungan dan bantuan. Atasan memberikan dukungan pada bawahan dan dalam banyak hal, misalnya bisa berupa dukungan teknis dan asistensi, pemberian informasi, channel, dan sebagainya. Hambatan dalam mengelola sistem manajemen atasan dan bawahan. Yang pertama, konflik antara atasan dengan bawahan. Yang kedua, konflik antar karyawan. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Yang keempat, ketidakpuasan karyawan. Yang kelima, tidak jelasnya deskripsi pekerjaan yang ada. Yang keenam, karyawan tidak dihargai oleh perusahaan. Yang ketujuh, kondisi kerja yang tidak mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Nazarudin dengan NIM 2019-11599. Faktor yang mempengaruhi kualitas atasan dan bawahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kesamaan rasa suka. Atasan dan bawahan yang memiliki kesamaan dalam hal nilai, cara kerja, dan cara memandang atau menyelesaikan masalah memiliki potensi untuk memperoleh hubungan imbal balik dengan kualitas tinggi. Yang kedua, ada harapan. Harapan seorang atasan pada bawahan akan berpengaruh pada cara atasan tersebut memperlakukan bawahannya. Misalnya, seorang atasan yang menaruh harapan tinggi pada seorang bawahannya akan memberikan tugas-tugas yang menantang, memberikan perhatian, feedback, dan sebagainya. Yang ketiga ada kinerja. Kinerja dalam konteks ini ada semacam hubungan imbal balik antara kinerja dan delegasi dari atasan kepada bawahan. Semakin tinggi kinerja bawahan, semakin tinggi delegasi akan diberikan, dan sebaliknya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami mata kuliah kepemimpinan manajerial. Bila mana ada kesalahan dalam perkataan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.